kami di channel Pura-Pura Tahu Fisika. Dengan saya Tiara Nabila Gosi, Saya Eno Jumatu Aini, Saya Nila Beraciansi. Dan saya Habib Lutfi Maftu. kami dari kelompok 2 kelas 11 IPA 2. Nah Sobat Fisika, seperti yang ada di judul dan juga thumbnail, kita akan melakukan praktikum yang berhubungan dengan kalor, yaitu menghitung laju konduksi di berbagai jenis zat padat. Sobat Fisika, sebelum kita mulai praktikumnya, kalian tahu tidak apa itu kalor? Jadi, kalor didefinisikan sebagai energi yang berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah ketika kedua benda tersebut saling bersentuhan. Oh ya teman-teman, kalor itu berbeda dengan suhu ya. Kalau suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda yang diukur dengan termometer. Sedangkan kalor adalah energi yang mengalir dari benda yang suhunya tinggi ke yang lebih rendah untuk menyamakan suhunya. Nah teman-teman, itu adalah pengertian dari kalor. Pada praktikum kali ini, kita akan membahas proses perpindahan kalor secara konduksi, yaitu proses perpindahan kalor tanpa disertai dengan partikelnya. Ada dua proses yang dapat terjadi pada perpindahan kalor secara konduksi. Kali ini kita akan membahas salah satu prosesnya, yaitu pemanasan pada salah satu ujung zat. Dengan adanya pemanasan pada salah satu ujung zat akan mengakibatkan ujung zat yang lain mengalami kenaikan suhu. Kalian percaya tidak? Jika tidak, yuk kita buktikan. Menyiapkan alat dan bahan yang kita perlukan. Yang pertama yaitu air mendidih. Yang kedua, kita menggunakan beberapa zat padat. Kali ini kita menggunakan kaca, seng, dan triplek. Yang pertama adalah kaca dengan tebal 20 cm, dengan lebar 5 cm, dan panjang 3 mm. Kaca mempunyai konduksi terma sebesar 0,8 watt per meter Kelvin. Kedua adalah seng. Kali ini kita menggunakan seng yang memiliki lebar 5 cm dan tebal 20 cm, dan panjang 1 mm. Seng ini memiliki konduksi terma sebesar 205 watt per meter Kelvin. Yang ketiga adalah triplek. Kami menggunakan triplek yang memiliki tebal 20 cm dan lebar 5 cm dan panjang 3 mm. Triplek mempunyai kondisi termal sebesar 0,016 watt per meter Kelvin. Bahan yang ketiga adalah mentega, termometer gun dan termometer, stopwatch, dan juga tabel pengamatan. Yuk kita mulai praktikumnya. Pertama, kita panaskan air sampai mendidih. Nah, untuk percobaan pertama, kita akan menggunakan kaca. Nah, sambil menunggu airnya mendidih, kita akan mengukur suhu dari kaca. Nah, didapatkan suhu dari kaca yaitu 32,4. Setelah airnya mendidih, kita akan mengukur suhunya dengan menggunakan termometer. Lalu kita masukkan salah satu ujung kaca ke dalam air mendidih. Lalu letakkan mentega di salah satu ujungnya dan juga siapkan stopwatch. Nah, untuk percobaan pertama ini didapatkan waktunya yaitu 15 detik. Untuk percobaan kedua, kita masukkan seng ke dalam air mendidih. Sebelumnya kita ukur dulu suhu dari seng. Nah, suhu yang kita dapatkan adalah 32,6 derajat. Nah, pada percobaan kedua ini sama dengan percobaan pertama. Lalu kita letakkan mentega di salah satu ujungnya dan siapkan stopwatch. Untuk percobaan kedua, waktu yang dibutuhkan mentega meleleh yaitu 2 detik.
Nah, untuk percobaan terakhir kita menggunakan triplek. Sebelum itu kita ukur suhunya. Nah, suhu dari triplek adalah 32,8. Nah, pada percobaan ketiga ini ternyata membutuhkan waktu 59 detik. Setelah kita melakukan percobaannya, kita akan menghitung besar dari laju konduksi dari kaca, seng, dan juga triplek. Nah, setelah kita melakukan ketiga percobaan, kita akan menghitung laju konduksi dengan menggunakan rumus Q per T sama dengan K dikali A dikali delta T dibagi L. Nah, di mana Q per T ini adalah laju konduksi per waktu dengan satuan watt per meter kuadrat. K adalah konduksi termal dengan satuan watt per meter Kelvin. A adalah luas bidang dengan satuan meter kuadrat. Dan delta T adalah Beda suhu kedua ujung dari batang yang satuannya Kelvin. Nah, delta T ini didapatkan dari T2 dikurang T1. Oh ya, ada satu lagi, yaitu L. Nah, L ini adalah tebal benda yang satuannya meter. Untuk percobaan pertama yaitu kaca, diketahui panjangnya adalah 3 kali 10 pangkat min 3 meter. Nah, lalu lebar 5 dikali 10 pangkat min 2 meter. Tebal sama dengan 20 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, kita akan mencari luas dengan rumus panjang dikali lebar. Jadi 3 dikali 10 pangkat min 3 dikali 5 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 15 dikali 10 pangkat min 5 meter kuadrat. Dengan konduksi termal pada kaca yaitu 0,8 atau 8 dikali 10 pangkat min 1 watt per meter Kelvin. Tadi kita sudah mengukur T1 atau suhu dari kacanya yaitu 32,4 derajat Celcius dan T2-nya 97 derajat Celcius. Nah, pada percobaan pertama, waktu yang dibutuhkan adalah 15 detik. Yang ditanyakan adalah Q. Untuk menjawabnya, kita menggunakan rumus Q per T sama dengan K dikali A dikali delta T per L. Nah, untuk mencari delta T-nya yaitu dengan menggunakan rumus T2 dikurang T1. Nilai dari K-nya kita masukkan yaitu 8 kali 10 pangkat min 1 dikali A yaitu 15 dikali 10 pangkat 5, T2-nya 97 dikurang T1 32,4 dibagi dengan L yaitu 20 kali 10 pangkat min 2. Oh iya teman-teman, tadi kita lupa masukkan nilai dari T-nya yaitu 15 sama dengan 8 kali 15 kali 120 dikali 10 pangkat min 6. 97 dikurang 32,4 adalah 64,6. Dibagi dengan 20 kali 10 pangkat min 2. Nah, 64,6 ini bisa kita tukar dengan 646 dikali 10 pangkat min 1. Jadi, Q per 15 sama dengan
120 dikali dengan 646 yaitu 77.520 dikali 10 pangkat min 7. Nah, 10 pangkat min 2 ini bisa kita naikkan ke atas menjadi 10 pangkat 2. Jadi 77.520 dikali 10 pangkat min 5 per 20. 77.520 dibagi 20 adalah 3.876 dikali 10 pangkat min 5. Lalu kita kalikan 15 dengan 3.876 sehingga menghasilkan 58.140 dikali 10 pangkat min 5 atau 0,58140 watt per meter. Diketahui panjang adalah 10 pangkat 3 meter, lebar 5 kali 10 pangkat min 2 meter, tebal 20 kali 10 pangkat min 2 meter, dan luasnya adalah 5 dikali 10 pangkat min 5 meter kuadrat. Dengan konduksi termalnya yaitu 205 watt per meter Kelvin. T1 sama dengan 32,6 derajat Celcius, T2-nya 97 derajat Celcius, dan T sama dengan 2 detik. Sama seperti tadi, kita masih menggunakan rumus Q per T sama dengan K dikali A dikali delta T dibagi dengan L, di mana delta T adalah T2 dikurangi T1. Lalu kita masukkan angka-angkanya yang sudah diketahui. T sama dengan 2, K sama dengan 205, lalu A 5 kali 10 pangkat min 5, T2 97 dikurang T1 32,6 dibagi dengan L yaitu 20 kali 10 pangkat min 2. 205 dikali 5 adalah 1025 dikali 10 pangkat min 5, 97 dikurang 32,6 adalah 64,4 dibagi 20 kali 10 pangkat min 2. 64,4 ini dapat kita ubah menjadi 644 dikali 10 pangkat min 1. Lalu kita kalikan 1025 dikali 644 adalah 6.600.100 dikali 10 pangkat min 6 dibagi 20 kali 10 pangkat min 2. 6.600.100 dibagi 20 adalah 33.005 dikali 10 pangkat min 6. Lalu 10 pangkat min 2 ini naik ke atas sehingga menjadi 10 pangkat 2. Q per 2 sama dengan 33.005 dikali 10 pangkat min 4. 2 kita kalikan dengan 33.005 yaitu 66.010 dikali 10 pangkat min 4. Atau Q sama dengan 6,6010 watt per meter kuadrat. Pada percobaan ketiga yaitu pada triplek diketahui panjang sama dengan 3 kali 10 pangkat min 3 meter, lebar yaitu 5 kali 10 pangkat min 2 meter, L 20 kali 10 pangkat min 2 meter, dan A adalah 15 kali 10 pangkat min 5 meter kuadrat dengan konduksi termal 0,016 atau 16 kali 10 pangkat min 3 watt per meter Kelvin. Lalu T1 sama dengan 32,8 derajat Celcius. T2 sama dengan 97 derajat Celcius. Dengan waktu yaitu 59 detik.
Kita juga menggunakan rumus seperti pada percobaan pertama dan juga percobaan kedua. Nah, untuk delta T-nya kita peroleh dari T2 dikurangi dengan T1. Nah, setelah itu kita masukkan angka-angkanya sesuai dengan hasil percobaan tadi. 16 kali 10 pangkat min 3 dikali 15 kali 10 pangkat min 5 adalah 240 dikali 10 pangkat min 8 dikali dengan 64,2 per 20 kali 10 pangkat min 2. Nah, 240 dibagi 20 itu adalah 120 dikali 10 pangkat min 8. Nah, 64,2 ini kita ubah menjadi 642 dikali 10 pangkat min 1. Lalu 10,2 naik ke atas menjadi 10 pangkat 2. Nah, kita kalikan 12 dengan 642, yaitu 7.704 dikali 10 pangkat 7. Lalu kita kali silang, jadi Q sama dengan 454.536 dikali 10 pangkat min 7 Watt per meter kuadrat. Atau Q sama dengan 0,045436 Watt per meter kuadrat. Jadi, laju konduksi di berbagai jenis zat padat itu berbeda sesuai dengan kondisi termal, suhu, dan luas bidang. Laju konduksi pada kaca adalah 0,58140 Watt per meter kuadrat, sedangkan pada seng adalah 6,6010 Watt per meter kuadrat, dan pada triplek adalah 0,045 Watt per meter kuadrat. Nah, teman-teman, jadi kita sudah melakukan percobaan di beberapa zat padat, dan dari praktikum tadi, laju konduksinya berbeda-beda, ada yang cepat dan ada juga yang lambat. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan tadi. Nah, dari ketiga jenis zat padat yang kita gunakan tadi, seng memiliki laju konduksi yang lebih cepat. Laju konduksi pada seng adalah 6,6010 Watt per meter kuadrat. Sedangkan pada kaca memiliki laju konduksi sebesar 0,05840 Watt per meter kuadrat. Sementara pada triplek memiliki laju konduksi yang lebih lambat dibandingkan dengan seng dan kaca. Laju konduksi pada triplek adalah 0,045 Watt per meter kuadrat. Jadi, dapat kita simpulkan kalor dapat berpindah secara konduksi tanpa perpindahan partikelnya terbukti benar. Dengan percobaan ini, kita telah melakukan proses pemanasan pada salah satu ujung zat yang menyebabkan ujung yang satunya lagi suhunya meningkat. Hal ini dibuktikan dengan melelehnya mentega di salah satu ujungnya. Itulah percobaan kami tentang menghitung laju konduksi di berbagai zat padat. Sekarang kalian paham kan bagaimana kalor bisa berpindah secara konduksi? Teman, itu adalah praktikum kami. Kira-kira kalian mau buktikan praktikum apa lagi? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you next video. Bye. Wassalamualaikum.